Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan dan pengembangan karyawan disusun oleh R. Mehmet RM NPM 101200904 Program Studi S1 Manajemen. Pengertian pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan adalah proses yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis ataupun untuk meningkatkan kinerja pegawai. Pengembangan adalah proses yang didesain untuk meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan memperluas human relation. Sebab-sebab dibutuhkannya pelatihan dan pengembangan antara lain tidak tercapainya standar pencapaian kerja, karyawan tidak mampu melaksanakan tugasnya, karyawan tidak produktif, tingkat penjualan menurun, tingkat keuntungan menurun. Komponen-komponen pelatihan dan pengembangan, tujuan serta sasaran pelatihan dan pengembangan. Para pelatih trainer berkualitas, memadai, profesional, materi pelatihan dan pengembangan, metode pelatihan dan pengembangan, peserta pelatihan dan pengembangan atau trainer. Tahapan-tahapan penyusunan pelatihan dan pengembangan. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan job study. Menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan. Menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya. Menetapkan metode pelatihan dan pengembangan, mengadakan percobaan, tryout, dan revisi, mengimplementasikan dan mengevaluasi. Orientasi atau penyambutan karyawan, employee orientation, yaitu memberikan karyawan baru informasi yang dibutuhkan untuk berfungsi seperti aturan perusahaan. Idealnya, karyawan lama dapat membantu karyawan baru sehingga mulai mempunyai terciptanya ikatan emosional terhadap perusahaan. 4 hal penting yang harus dilakukan ketika orientasi atau penyambutan karyawan berlangsung. 1. Membuat karyawan baru merasa diterima seperti di rumah sendiri dan merupakan bagian dari tim. 2. Memastikan bahwa karyawan baru tersebut mendapatkan informasi dasar seperti kebijakan dan tunjangan personel dan ekspektasi dalam hal perilaku kerja. 3. Membantu karyawan baru memahami organisasi tersebut dalam pengertian luas, dalam kurung masa lalu, masa kini, kultur serta strategi dan visinya mengenai masa depan. 4. Mulai mensosialisasikan orang tersebut ke dalam kultur perusahaan dan cara mereka bekerja. Proses pelatihan atau training seperti memberikan kepada karyawan baru atau karyawan yang ada berupaya keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Sebelum masuk pada tahapan pelatihan itu sendiri, perusahaan dapat menggunakan proses pelatihan rasional dalam kurung model proses pelatihan dasar. Analisa desain, kembangkan, implementasikan
evaluasi atau ADDIE. Analysis, Design, Develop, Implementation, Evaluate yang telah digunakan para ahli pelatihan selama bertahun-tahun. 1. Analisa kebutuhan pelatihan. 2. Desain program pelatihan keseluruhan. 3. Implementasikan pelatihan. 4. Evaluasi. Pengaruh pelatihan. Seorang manajer atau HRD dapat mengukur 4 kategori dasar dari hasil atau pengaruh pelatihan. 1. Reaksi. Evaluasilah para peserta pelatihan terhadap program tersebut. Apakah mereka menyukai program pelatihan tersebut? Apakah menurut mereka program pelatihan tersebut berguna? 2. Pembelajaran. Ujilah peserta pelatihan untuk menentukan apakah mereka mempelajari prinsip, keterampilan, dan fakta yang seharusnya mereka pelajari. 3. Perilaku. Tanyakan apakah perilaku on the job beserta latihan berubah karena program pelatihan tersebut. 4. Hasil. Yang paling penting, tanyakan apakah hasil yang kita capai dalam hal tujuan pelatihan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan karir disusun oleh Tubagus Aprilian, Prodi S1 Manajemen kelas B dan NPM 101206663. Definisi pengembangan karir. Pengembangan karir adalah suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan perubahan status, posisi, atau kedudukan karyawan di suatu perusahaan. Tidak hanya soal jabatan, pengembangan karir ini juga menekankan pada peningkatan kemampuan karyawan. Pengembangan karir merupakan proses pengetahuan diri, eksplorasi, dan pengambilan keputusan yang membentuk karir individu. Tahapan-tahapan pada proses pengembangan karir. Suatu pengembangan karir selayaknya dilakukan dengan perencanaan dan strategi khusus. Hal ini untuk menjamin pelaksanaannya sesuai dengan harapan dan target yang diinginkan lebih baik oleh perusahaan ataupun karyawan. Tetapkan struktur organisasi yang jelas. Salah satu strategi terbaik untuk memahami kebutuhan organisasi perusahaan Anda adalah dengan membuat bagan organisasi untuk setiap posisi dan menentukan peran masing-masing, termasuk rencana kompensasi untuk setiap posisi. 2. Kembangkan peta karir di perusahaan. Setelah Anda membuat bagan organisasi, mulailah memetakan kemungkinan jalur karir untuk setiap posisi. Buatlah jalur karir sejelas-jelasnya, karena ini juga sering sekali ditanya oleh karyawan. Misalnya, dapat seorang yang memulai sebagai resepsionis tetapi menunjukkan bakat dengan keuangan, berlatih sebagai pemegang buku, atau mencari pendidikan tambahan untuk akhirnya menjadi akuntan atau bahkan CPA di perusahaan Anda. 3. Jalur karir apa yang diharapkan. Ini untuk menghindari effort yang terhubung percuma. Perusahaan mungkin telah membuat peta karir yang menurut mereka sempurna, tapi berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan atau harapan dari kebanyakan karyawan. 4. Action plan yang jelas. Dengan semua orang sudah sependapat dengan dasar-dasar rencana, Anda telah siap. Sekarang saatnya untuk membuat rencana tindakan spesifik sehingga
karyawan Anda dapat maju dan menikmati manfaat program pengembangan karir baru Anda. 5. Program pengembangan karir siap dijalankan. Anda telah menetapkan posisi-posisi berpotensi, memetakan peta karir, melibatkan karyawan Anda dalam rencana tersebut, dan menyiapkan sistem untuk melatih dan memajukan karyawan Anda. Sekarang saatnya memulai, dan jangan lupa untuk melakukan evaluasi di akhir program untuk melihat efektivitas dan kepuasan karyawan. 5. Contoh program pengembangan karir. Tidak lengkap jika ulasan kali ini selesai tanpa contoh yang bisa diaplikasikan di perusahaan. Program pengembangan karir ini bisa berbeda-beda di setiap perusahaan tergantung pada kondisi SDM, finansial, kemampuan organisasi, serta tujuan perusahaan. Berikut terdapat 5 contoh program pengembangan karir umum yang bisa dicoba, meliputi training, mutasi, rotasi, hingga promosi karyawan. Kita bisa lihat ya foto dan gambar berikut ini. 1. One the Job Training merupakan program pelatih yang dilakukan pada lokasi pekerjaan yang sebenarnya trainer karyawan di lingkungan perusahaan. Proses belajarnya melalui imitasi. Metode ini menjadi salah satu cara perusahaan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, perilaku, keterampilan, serta pengetahuan diri karyawannya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 2. Off the Job Training merupakan program pelatihan yang dilakukan tidak pada lokasi pekerjaan yang sebenarnya. Bentuk dari off the job training ini bermacam-macam seperti lecture, konferensi, studi kasus, role playing, atau simulasi. 3. Mutasi dan rotasi. Mutasi merupakan perubahan posisi jabatan atau tempat bekerja yang dilakukan pemimpin perusahaan kepada karyawannya, baik secara horizontal maupun vertikal. Prinsip di program mutasi ini adalah memindahkan karyawan ke posisi yang lebih tepat untuk pekerjaannya yang sesuai sehingga produktivitas kerja bisa meningkat. Karyawan juga dapat banyak belajar dari posisi atau jabatan yang baru. 4. Coaching. Coaching adalah membimbing, memberikan instruksi karyawan agar memperoleh keterampilan atau metode baru dalam melakukan sesuatu untuk mencapai suatu sasaran yang dikehendaki. Coaching merupakan sebuah proses bantuan yang dilakukan ketika karyawan mengalami masalah kinerja yang disebabkan oleh keterbatasan pemahaman atau terhadap tugasnya. 5. Promosi. Promosi menjadi bentuk program pengembangan karir yang diharapkan oleh karyawan karena mereka bisa mendapat jabatan dengan posisi yang lebih tinggi dan benefit yang lebih tinggi juga. Umumnya promosi juga akan diikuti oleh tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi pula. Namun yang didapat pelaksanaan promosi tentu harus memperhatikan syarat-syarat seperti pengalaman, tingkat pendidikan, loyalitas, dan sebagainya. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pengembangan karir adalah suatu proses untuk melakukan perubahan status posisi atau kedudukan karyawan di suatu perusahaan dengan tujuan memberikan kesempatan berkembang yang lebih baik. Sekian dan terima kasih dari saya, dan terima kasih kepada dosen Pak Puji Pulung Puliana SE MSI. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusef Saiful Hamdani. Nomor NPM saya 101200089B. Saya kelas manajemen mahasiswa STEM di Bandung. Di sini di waktu ini saya akan menjelaskan tentang penilaian prestasi kerja mata kuliah manajemen SDM. Baik.
Suatu penelitian telah memperlihatkan bahwa suatu lingkungan kerja yang menyenangkan sangat penting untuk mendorong tingkat kinerja karyawan yang produktif dalam interaksi sehari-hari antara atasan dan bawahan. Berbagi asumsi dan harapan lain muncul ketika atasan dan bawahan membentuk serangkaian asumsi dan harapan mereka sendiri yang sering agak berbeda. Perbedaan-perbedaan ini yang akhirnya berpengaruh pada tingkat kinerja. Apa itu kinerja? Menurut Rifai dan Basri 2004, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau kelompok dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Atau ada juga menurut Danley, Gibson, and Ivancek 1994, tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau hasil evaluasi terhadap pekerja yang dilakukan individu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Menurut Robin, pencapaian tujuan pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Itulah kinerja. Lanjut. Penilaian kinerja. Evaluasi performa atau kinerja pekerja yang telah lalu atau masih berlangsung berdasarkan standar. Itu adalah penilaian kinerja. Atau juga proses evaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan suatu set standar dan mengkomunikasikan informasi tersebut menurut Mattis dan Jackson 2002 itu tuh. Proses membandingkan kinerja karyawan dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi. Jadi kesimpulannya adalah proses membandingkan kinerja karyawan dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi yang sudah disetujui gitu. Itu adalah penilaian kerja. Tujuan penilaian kerja ini, satu, manajer memerlukan evaluasi yang objektif terhadap kerja karyawan pada masa lalu yang digunakan untuk membuat keputusan di bidang SDM di masa yang akan datang. Manajer memerlukan alat yang memungkinkan untuk membantu karyawan memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan, perkembangan karir, dan memperkuat hubungan antara manajer yang bersangkutan dan karyawan. Itu adalah tujuan dari penilaian kerja. Penilaian kinerja proses untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan selama periode tertentu. Jadi penilaian itu ada waktu-waktunya, misalkan 1 tahun atau per bulan, per minggu, tergantung organisasinya. Makanya ada organisasi kecil, organisasi besar. Kalau organisasi kecil biasanya itu informal, sedangkan organisasi besar biasanya formal. Sudah tertulis di sini kalau informal itu tidak disyaratkan, namun disarankan. Tidak ada jadwal pasti, tapi kadang berjalan. Pemberian feedback atau koreksi lebih cepat, jadi lebih pada waktu itu pas karyawan atau seorang bekerja dengan salah langsung dikasih tahu secara tiba-tiba gitu. Kalau formal itu disyaratkan untuk organisasinya dilakukan 1 atau 2 kali setahun, lebih kompleks, pemberian feedbacknya lebih lama gitu. Jadi kalau salah tuh di feedbacknya tuh dikasih tahu bisa gitu, karena karyawannya juga bekerja untuk organisasi yang besar gitu. Pendekatan untuk mengukur kinerja. Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu behavior approach, pendekatan perilaku, ada result approach, pendekatan hasil, ada trait approach, pendekatan ciri atau sifat. Peran penting penilaian kinerja: mendeteksi permasalahan. Contoh,
penurunan kinerja penjualan, mengevaluasi perubahan dari permasalahan sebelumnya, perubahan apa saja yang harus dilakukan. Selain meningkatkan kinerja pegawai, perubahan tersebut harus meningkatkan kinerja organisasi juga. Jadi peran penting penilaian kinerja itu adalah mendeteksi suatu permasalahan gitu. Kalau misalkan contohnya penurunan kinerja penjualan, ini kinerjanya tuh apakah memang kinerjanya yang sudah tidak sesuai gitu, atau adanya penurunan kualitas kerja dari pegawai, atau pegawainya mungkin leha-leha, atau mungkin sistemnya yang sudah eh, sudah terlalu lama yang harus diganti, diperbarui, terus setiap pegawainya ditinjau lagi apakah masih sanggup menghadapi hal-hal yang ada di lapangan gitu, mungkin gitu. Itulah, tapi intinya penilaian kinerja itu sangat penting dalam pengorganisasian, mau itu organisasi masyarakat, mau itu organisasi perusahaan, apapun organisasinya, penilaian kinerja itu penting bila dalam organisasi itu ada yang dituju, ada yang ingin dicapai bersama gitu. Baik, lanjut. Kegunaan penilaian kinerja secara spesifik. 1. Sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi keputusan yang akan diambil tuh lebih terperinci tentang siapa yang lebih baik, tentang siapa yang lebih tepat gitu untuk melakukan pekerjaan itu gitu. Tidak mungkin kita menyuruh orang yang ahli berhitung untuk menggambar gambar 3 dimensi gitu. Itu kan tidak pas gitu. Tidak baik juga. Nomor 2, kriteria untuk melakukan validasi tes menguji keabsahan suatu alat tes. Nomor 3, memberikan umpan balik kepada pegawai. Nomor 4, membantu menentukan tujuan program kepegawaian. Contoh pengembangan pegawai, kenaikan pangkat. Gitu. Ada 3 serangkaian SDM. 1, manajer, ada HR, ada pegawai. Dalam manajer bekerja dengan pakar SDM, menciptakan nilai kerja yang valid, yang pas, yang tepat. Terus menilai pegawai dengan konsisten dan akurat, mengkomunikasikan hasil penilaian, membantu bawahan mengembangkan diri. Itulah tugas-tugas manajer. Terus kalau tugas HR itu apa? Memberikan analisis data untuk mengembangkan kinerja yang valid, melatih setiap orang yang memenuhi penilaian kerja, mengawasi keputusan manajerial untuk memastikan keputusan yang berdasar gitu, mengawasi keputusan manajerial untuk memastikan keputusan yang berdasar. Jadi keputusannya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Pengambilan keputusan itu dipegang oleh seorang HR gitu. Terus melatih tim penilaian pribadi untuk mendiagnosis kekurangan kinerja. Biasanya dari HR ke manajer atau ke GM, General Manager. Terus dari manajer ke pegawai. Bila pegawai itu menilai pekerjaan para pekerja lain. Jadi saling mengingatkan antar pekerja. Ini loh gitu. Ini kurang tepat loh, saling mengingatkan, saling berkomunikasi agar tujuan-tujuan itu tercapai lebih cepat gitu, dan tidak membuang-buang waktu. Terus berpartisipasi dalam penilaian diri, mencari dan menerima timbal balik yang membangun secara jujur, bekerja dengan manajer untuk meningkatkan strategi peningkatan kerja gitu. Gimana nih caranya biar suatu pekerjaan ini cepat beres gitu sama Pak Manajer. Nanti Pak Manajer mungkin ke General Manager, Pak General Manager ke Pak HR, Pak HR bisa ke Pak Direktur gitu. Gitu. Pemilihan waktu. 1, focal point, penilaian kerja bagi semua pekerja yang dilaksanakan secara hampir bersamaan. Pendekatan waktu penerimaan, tugas peninjauan kinerja didistribusikan dan timbal balik diberikan pada akhir tahun. Jangka waktu alami, penilaian dilakukan dengan meninjau jadwal
berkorespondensi dengan waktu alami pekerjaan. Nah, ini metode penilaian kerja ya. Critical Incident Method, Group Evaluation Method, 360 degree, Graphic Rating Scale Method, Behavior Anchored Rating Scale atau BARS, Ranking Method gitu. Ini metode penilaian kerja. Mari kita ke slide selanjutnya. Ranking method adalah penilaian menempatkan seluruh pekerja dalam satu kelompok sesuai dengan peringkat yang disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Jadi penilaian ini menempatkan seluruh pekerja dalam satu kelompok sesuai dengan peringkat yang disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Nah, ini contoh ranking method ya teman-teman. Ini ada nama manajernya Emoy, Bambang, Centil, Dono, Ali, Fikar, Gembol, Hasan, Igor, Jenny. Gitu. Nama-nama ini memiliki poin-poin gitu. Dengan memberikan penilaian di atas, melihat urutan poin tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut. Jenny 18, Centil 17, Bambang 12, Emoy dan Hasan masing-masing 10, Gembol 9, Dono 8, Fikar 7, Ali 5. Oh, Ali sangat rendah sekali ya teman-teman. Sedangkan terendah adalah Inem dengan poin 4. Ternyata ada yang lebih rendah dari Ali 4. Dengan demikian disimpulkan bahwa manajer memiliki poin paling tinggi adalah Jenny. Oleh karena itu direkomendasikan agar memperoleh penghargaan. Sedangkan Igor dan Ali direkomendasikan untuk dikonseling dan dimotivasi. Ketika seorang bekerja dengan baik, kita memberikan mereka penghargaan, orang itu akan lebih semangat dan lebih termotivasi untuk lebih baik lagi biasanya. Lalu critical incident method mengarahkan pembuatan perbandingan untuk mencatat pernyataan yang menggambarkan tingkah laku karyawan, baik dan buruk di hubungan cara kerja mereka. Nah, didasarkan pada catatan penilaian yang menggambarkan perilaku karyawan yang sangat baik atau sangat buruk dalam kaitannya dengan kinerja, penilaian harus menyimpan catatan tertulis tentang tindakan atau perilaku kerja yang sangat menonjol, sangat positif, dan perilaku karyawan yang sangat negatif. Memimpin mencatat tindakan yang memberi dampak signifikan terhadap efektivitas suatu bagian departemen, baik positif maupun negatif. Tindakan tersebut disebut kejadian kritis. Memahami suatu kejadian, memahami arus kejadian ini. Gitu. Lalu rating scale berdasarkan unsur dibutuhkan untuk mengukur kinerja dengan menggunakan skala peringkat model Likert. Ada baik sekali, baik, sedang, kurang sekali ya. Ini penilaian juga ya. Lalu ada contoh rating scale, nanti lembarnya seperti ini ya. Group Evaluation Method, esai naratif. Evaluator menulis deskripsi mengenai kekuatan dan kelemahan karyawan kinerja pada masa lalu, memberikan saran-saran untuk mengembangkan pekerja tersebut. Ada work standar. Metode ini membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar telah ditetapkan sebelumnya atau dengan tingkat kekurangan yang diharapkan. Nah, ini 360 degree sumber penilaian kerja. Ada rekan kerja sumbernya, atasan langsung atau dari bawahan, pelanggan atau dari diri sendiri gitu. Terus ini siklus penilaian kerja ya. Perencanaan kinerja, monitoring kinerja, penilaian dan evaluasi, masuk dan tindakan perbaikan, tindak lanjut, balik lagi ke perencanaan. Oke, ini timbal balik bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa datang. Pada sesi ini, atasan dan bawahan akan bertukar informasi, evaluasi kinerja, gagasan mengenai cara untuk berkembang. Timbal balik akan membuat pegawai memperhatikan permasalahan dan perubahan yang dibutuhkan. Banyak konflik yang muncul pada proses timbal balik gitu. Masalah dalam penilaian kerja, kurangnya objektivitas, bias atau halo error,
terlalu longgar gitu atau terlalu ketat gitu. Kecenderungan memberikan nilai tengah gitu, atau bias perilaku terbaru, bias pribadi atau stereotype gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah.